Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deci Fitriani dengan NPM 213507515 dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membandingkan politik militer yang ada di Indonesia dan juga Malaysia. Sejak awal mula terbentuknya pemerintahan Indonesia, militer di Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga selama masa 5 tahun revolusi Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949, dengan mudah kita dapat menyaksikan betapa mencoloknya peranan militer. Demikian jelas dan penting peranan politik tentara ketika itu, sehingga sangat masuk akal apabila dikatakan bahwa karakteristik yang paling mencolok dalam masa itu adalah adanya dualisme kepemimpinan, yaitu militer dan juga politik. Nah, di sini saya akan membandingkan bagaimana militer politik Indonesia dan Malaysia, yang dimana Indonesia dan Malaysia itu merupakan negara tetangga yang sama-sama menghuni kawasan di Asia Tenggara. Keduanya ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kestabilan kawasan. Dengan kekuatan militer yang mumpuni, keduanya dapat menjadi salah satu negara tumpuan di Asia Tenggara. Namun, pada kenyataannya, kedua negara tetangga ini tidak terlepas dari konflik. Kedekatan secara teritorial membuat kedua negara ini sering berseteru dalam kasus persengketaan wilayah. Yang kedua, dari segi personil sendiri, Indonesia itu termasuk unggul dengan dukungan jumlah penduduk yang jauh lebih besar daripada Malaysia. Si Indonesia ini nampaknya memiliki keadaan yang mendukung untuk menopang kekuatan personil. Jadi hal ini terlihat di seluruh subpersonil berselisih cukup signifikan dengan Malaysia. Dapat dikatakan Indonesia ini masih memiliki peluang yang cukup besar untuk mewujudkan bentuk perang gerilya, termasuk pertempuran kota, yang apabila pertahanan terluar berhasil ditembus dan dikuasai musuh. Perbedaan statistik yang cukup jauh ini juga tentunya akan mempermudah Indonesia bila terjadi perang dengan Malaysia. Jadi Indonesia itu mempunyai keuntungan yang lebih dari Malaysia sebenarnya. Bayangkan bila Malaysia berhasil terprovokasi oleh pernyataan Soekarno, yakni Genyang Malaysia. Genyang Malaysia ini telah dipelajari pada pelajaran kekuatan politik yang diajari oleh Bu Nisa. Dalam bidang air power, Indonesia bisa dikatakan cukup unggul dengan memiliki lebih banyak lapangan udara yang berfungsi sebagai pangkalan militer atau dapat difungsikan menjadi pangkalan militer. Dari jumlah total pesawat tempur juga, Indonesia melampaui kemampuan dari Malaysia. Namun mungkin ada beberapa jenis pesawat yang dimana Malaysia sendiri ini lebih unggul dalam soal jumlah dan kualitas. Dari jumlah pesawat tempur sendiri, Indonesia ini kalah 12 angka dari Malaysia, di mana pesawat tempur tentunya sangat penting dalam berlangsungnya perang di udara. Kualitas pesawat tempur Indonesia juga masih kurang dikarenakan jarang sekali terjadi pembaharuan di sektor ini. Contohnya, Indonesia masih menggunakan pesawat F-5E atau F-10I yang sudah sangat-sangat tua. Walaupun sudah ada rencana untuk mengganti pesawat jenis tersebut dengan pesawat yang lebih baru, namun sampai saat ini belum juga diganti. Tentunya, hal ini sangat berbeda dengan pesawat tempur milik Malaysia yang lebih banyak dan hampir seluruh pesawat tempurnya itu memiliki pembaharuan atau pesawat tempurnya itu baru gitu. Dengan memiliki kekuatan angkatan kerja yang dapat difungsikan menjadi militer atau paramiliter, setidaknya Indonesia masih memiliki kekuatan untuk melakukan strategi gerilya dan perang perkotaan yang paling sulit. Ketika musuh telah masuk menembus ruang wilayah pertahanan di daratan, berbeda dengan Malaysia yang memiliki angkatan kerja yang sedikit.
Namun, mungkin bila melakukan strategi gerilya, Malaysia akan jauh lebih efektif ketimbang Indonesia, karena si Malaysia ini hanya terdiri dari 2 pulau besar, sementara Indonesia terdiri dari ratusan pulau. Sulit untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia dikarenakan pulau di Indonesia ini sangat banyak. Salah satu kekuatan militer yang dibutuhkan dalam peperangan adalah keunggulan geografis. Keunggulan geografis ini dapat menjadi celah pertahanan atau sebaliknya, dimanfaatkan menjadi basis pertahanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, Indonesia lebih unggul dalam memiliki luas wilayah perairan atau waterways dan garis pantai atau coastline. Adapun di sini ada 3 negara yang memiliki kawasan perbatasan daratan atau shared border, yaitu yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, dan yang ketiga ada Thailand. Namun untuk Indonesia dan Malaysia yang berbatasan langsung tentunya memiliki kendala saling berebut teritori. Dengan bentuk peta geografis berupa kepulauan, tentunya akan lebih sulit untuk menjaga wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia. Begitu saja penjelasan dari saya mengenai politik militer antara Indonesia dan Malaysia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.